Perkenalkan, nama saya Alivia Adinda Thalia Salsabila. Di video ini saya akan menjelaskan pengaruh varian terhadap keputusan pembelian parfum Scarlett. Latar belakang: Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa memiliki iklim tropis di sebagian besar wilayahnya, dengan perairan hangat yang meliputi 80% dari luasnya, sehingga suhu daratan umumnya sekitar 28 derajat Celcius di pantai, 26 derajat Celcius di pedalaman, dan 23 derajat Celcius di dataran tinggi. Cuaca yang panas dan lembab di negara ini memberikan kondisi sempurna bagi bakteri kulit untuk tumbuh pesat, mengurai keringat, dan menimbulkan bau badan. Selain itu, aspek seperti kebersihan pribadi, pola makan, serta faktor genetik juga turut mempengaruhi bakteri pemicu masalah tersebut. Hal ini membuat pengguna parfum di Indonesia terus bertambah, dan parfum itu sendiri memberikan berbagai keuntungan, misalnya menyamarkan aroma tidak menyenangkan, memperbaiki suasana hati, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengurangi tingkat stres. Scarlett, sebuah brand kecantikan lokal terdepan sejak tahun 2017, berhasil mengembangkan produk perawatan tubuh melalui pendekatan kreatif, teknologi canggih, inovasi terbaru, serta komitmen sahabat Scarlett untuk bersama-sama tampil cantik menjadikannya salah satu brand paling diminati dalam kategori parfum di Indonesia. Perumusan masalah: bagaimana pengaruh varian parfum Scarlett bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh varian parfum Scarlett terhadap keputusan pembelian konsumen. Manfaat penulisan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengaruh variasi produk terhadap keputusan pembelian konsumen dan dapat memberikan masukan bagi perusahaan, khususnya Scarlett, dalam mengembangkan varian parfum yang sesuai dengan preferensi konsumen guna meningkatkan penjualan. Batasan masalah: hanya membahas mengenai varian terhadap keputusan pembelian parfum Scarlett. Variabel produk: produk menurut Ciptono 2014 adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan profit melalui pemenuhan kebutuhan, hasrat, dan kepuasan pelanggan. Menurut Hurriyati 2019, produk merupakan penawaran berupa barang nyata yang disertai jasa utamanya yang disertai dengan barang dan jasa tambahan dan murni jasa. Sedangkan menurut Hasnidar dan kawan-kawan 2021, produk merupakan barang baik secara fisik ataupun non-fisik yang akan kita jual kepada konsumen dan memiliki label atau brand yang ditawarkan dalam produk tersebut. Produk akan terus berkembang sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat dan perkembangan teknologi. Menurut Engel 2000, pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, konsumsi, dan evaluasi alternatif sesudah pembelian. Menurut London dan Bita 2000, pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana pembelian yang akan dilakukan. Menurut Schiffman dan Kanduk 2007, mengatakan bahwa keputusan sebagai seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih, dengan kata lain, ketersediaan pilihan yang lebih dari satu merupakan suatu keharusan dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah keputusan pembelian: pertama, pengenalan masalah proses membeli di awal. Saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan, pembeli menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini akan disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Menurut Engel 2011, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, di antaranya waktu, perubahan situasi, pemilihan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Langkah yang kedua, pencarian informasi. Adanya keinginan membeli produk akan mendorong konsumen untuk mencari informasi tentang tempat atau toko yang menjual produk tersebut. Seorang konsumen yang mulai timbul minat akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak.
Menurut Sumarwan 2011, evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Langkah ketiga, tindakan pembelian pada tahap keputusan membeli. Konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat tertentu. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Menurut Setiadi 2003, tujuan pembelian juga akan mempengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan membeli. Yang keempat, pasca konsumsi. Menurut Setiadi 2003, menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya. Objek observasi. Wawancara ini dilaksanakan untuk mengamati dan mengevaluasi efek varian parfum terhadap pilihan pembelian. Para responden terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Siti Rohayati dan Libby Deborah. Wawancara ini dilakukan pada hari Sabtu, 27 Desember 2025 di Plaza Kenari Mas. Pemilihan responden didasarkan pada fakta bahwa mereka menggunakan produk parfum dari Scarlett. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Alivia dari Universitas Bina Sarana Informatika. Mau bertanya nih mengenai varian parfum Scarlett. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Siti. Saya ingin bertanya nih, dari berbagai macam parfum varian Scarlett, mana yang paling Mbak suka dan kenapa? Aku paling suka yang varian Dreamy karena Dreamy itu wanginya ada floralnya, ada agarinya, terus dia juga ada jasmine-nya dan nggak terlalu manis. Varian Dreamy itu cocok untuk digunakan untuk outdoor atau indoor ya Mbak? Kalau menurut aku di outdoor atau indoor dia cocok sih Mbak, cuma kalau di indoor dia agak lebih awet. Pertanyaan kedua, seberapa sering Mbak mempertimbangkan varian baru dari Scarlett dan apa pemicu utama untuk mencoba varian yang berbeda? Kalau aku nggak terlalu sering sih Mbak, cuma beberapa kali memang coba-coba parfum yang lain karena ngeliat dari deskripsinya aja. Untuk pertanyaan ketiga, pernahkah Mbak memutuskan untuk tidak membeli parfum Scarlett karena aromanya tidak sesuai dengan selera Mbak, meskipun aspek lain seperti kemasan dan harganya menarik? Karena emang aku sebelum beli parfum itu harus tahu deskripsinya dulu sih Mbak, untuk aromanya seperti apa gitu. Untuk pertanyaan keempat, apakah Mbak melakukan pembelian secara impulsif terhadap varian parfum terbaru dari Scarlett hanya karena tertarik dengan deskripsi aromanya saja? Kalau aku enggak sih Mbak, kalau pembelian impulsif ya, karena setiap aku mau beli parfum itu aku harus searching dulu terlebih dahulu untuk deskripsinya seperti apa, baru nanti aku beli parfumnya. Terima kasih. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Alivia Adinda Tadia Salsabila dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ingin bertanya mengenai seputar Scarlett. Sebelumnya, nama Mbak siapa? Halo Mbak, nama saya Libby Deborah. Untuk pertanyaan pertama nih, dari semua varian parfum Scarlett yang tersedia, mana yang lebih menarik perhatian Mbak Libby dan kenapa? Yang paling bikin menarik itu Scarlett yang varian Sweet Memories karena kesan aromanya itu lembut, manis, dan feminim. Jadi kerasa kayak lebih emosional dan lebih menarik dibanding varian lainnya. Untuk pertanyaan kedua, seberapa sering Mbak mempertimbangkan aroma lain dari parfum Scarlett dan apa pemicu utama Mbak untuk mencoba varian yang baru? Saya cukup sering mempertimbangkan aroma baru dari Scarlett. Pemicu utamanya adalah deskripsi aroma, review pengguna, dan rekomendasi di media sosial yang membuat saya penasaran dan mencoba varian lain. Yang ketiga, pernahkah Mbak memutuskan untuk tidak membeli varian lainnya karena parfumnya tuh tidak sesuai dengan selera Mbak, meskipun dari aspek harga dan kemasan menarik?
Sejauh ini sih aku belum pernah ya, karena aku selalu penasaran mau nyoba varian lainnya, apalagi akhir-akhir ini tuh baru keluar varian baru, ditambah lagi gajian sale, payday, terus paket bundling, makin seneng kan tuh beli. Untuk pertanyaan keempat, pernahkah Mbak Libi melakukan pembelian secara impulsif karena tertarik dengan deskripsi uangnya saja? Pernah. Deskripsi aroma yang menarik dan terdengar sesuai selera sering mendorong saya melakukan pembelian secara impulsif, meskipun saya belum pernah mencobanya secara langsung. Ini beberapa varian yang udah saya cobain dan masih ada varian lainnya yang mau saya cobain. Oh ya, terima kasih Mbak. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan ke responden. Untuk yang pertama, dari semua varian parfum Scarlett yang tersedia, varian mana yang paling menarik perhatian Anda pada awalnya dan mengapa? Yang kedua, seberapa sering Anda mempertimbangkan aroma dari Scarlett dan apa pemicu utama yang membuat Anda ingin mencoba varian yang berbeda? Yang ketiga, pernahkah Anda memutuskan untuk tidak membeli varian parfum Scarlett tertentu karena tidak cocok atau aromanya tidak sesuai dengan selera Anda, meskipun dari aspek lain seperti harga dan kemasan menarik? Untuk yang keempat, apakah Anda melakukan pembelian secara impulsif terhadap varian parfum Scarlett yang terbaru karena tertarik dengan deskripsi aromanya saja? Berikut hasil wawancara Siti Rohayati. Untuk pertanyaan pertama, beliau lebih suka varian Dreamy karena wangi floral, ada berry, tidak terlalu manis, cocok digunakan untuk kru outdoor dan indoor. Untuk pertanyaan kedua, beliau tidak terlalu sering, cuma beberapa kali coba-coba varian lain karena melihat deskripsi. Untuk pertanyaan ketiga, beliau pernah karena beli parfum lihat deskripsi aroma. Untuk pertanyaan keempat, tidak melakukan pembelian secara impulsif karena mau beli parfum harus mencari deskripsi baru melakukan pembelian. Hasil wawancara Libi Deborah. Menurut beliau, yang paling bikin menarik adalah varian Sweet Memories karena kesan aromanya yang lembut, manis, dan memorial. Jadi merasa lebih emosional dan menarik dibandingkan varian lainnya. Yang kedua, cukup sering mempertimbangkan aroma terbaru dari Scarlett. Pemicu utamanya adalah deskripsi aroma, review pengguna, dan rekomendasi di media sosial yang membuat Mbak Libi penasaran untuk mencoba varian lainnya. Untuk pertanyaan ketiga, sejauh ini Mbak Libi belum pernah karena selalu penasaran mau mencoba varian lainnya, apalagi ada varian baru, promo gajian sale, paket bundling yang membuat Mbak Libi itu senang. Untuk pertanyaan keempat, pernahkah melakukan pembelian secara impulsif? Jawabannya adalah pernah, karena deskripsi aroma yang menarik dan terdengar sesuai selera mendorong Mbak Libi melakukan pembelian secara impulsif, meskipun Mbak Libi belum pernah mencoba secara langsung. Pembahasan. Varian parfum Scarlett hadir dengan berbagai pilihan aroma yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Hal ini menjadi daya tarik utama karena parfum merupakan produk yang sangat dipengaruhi oleh selera pribadi. Konsumen cenderung memilih parfum yang sesuai dengan karakter dan kenyamanan mereka. Keberagaman parfum Scarlett memungkinkan konsumen untuk mencoba lebih dari satu varian sebelum menentukan pilihan. Selain itu, konsumen juga dapat mengganti varian sesuai dengan aktivitas atau suasana tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa varian produk berperan dalam membentuk keputusan pembelian. Berdasarkan teori pemasaran, varian produk dapat meningkatkan kesan baik terhadap merek. Dalam hal ini, Scarlett dipersepsikan sebagai merek inovatif dan memahami kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, varian parfum Scarlett memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dengan 2 responden, dapat disimpulkan bahwa varian sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ada yang bertahan dengan beberapa varian, dan ada juga yang mau mencoba varian baru. Hal ini menjadikan konsumen menjadi lebih loyal terhadap produk. Saran, agar Scarlett terus berinovasi, menciptakan
menciptakan varian lainnya dan memperhatikan kebutuhan, keinginan dari konsumen, serta meningkatkan pelayanan pada konsumen. Berikut adalah daftar pusaka yang menjadi landasan dalam membuat makalah ini. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua.